Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Erlinda Nur Hasanah yang akan menjadi tutor tutorial online saudara dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Kita akan melaksanakan pembelajaran tuton ini selama 8 pertemuan dan 8 minggu. Universitas terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan teknik baik media cetak atau modul, yaitu buku materi pokok pengantar akuntansi EKSI 4115. Selain itu, juga ada media non-cetak berupa audio, video, komputer, internet, siaran radio, dan televisi. Media non-cetak salah satunya adalah program tutorial online yang akan kita laksanakan selama 8 minggu ke depan yang tidak terlepas dari media cetak yang berupa modul sebagai acuan utama atau modul pokok yang akan kita gunakan. Dengan demikian, pendidikan jarak jauh didasarkan pada dasar pemikiran bahwa mahasiswa adalah pusat proses pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, dan berusaha sendiri di tempat mahasiswa itu sendiri. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun menerapkan kode etik profesi akuntansi yang dengan mempelajari ruang lingkup akuntansi dan kode etik akuntan, siklus akuntansi, konsep penyusunan neraca lajur dan penutupan pembukuan, konsep penyusunan laporan keuangan atau financial statement, pencatatan transaksi perusahaan dagang dan jurnal khusus, akuntansi untuk persekutuan, akuntansi untuk perseroan, akuntansi utang jangka panjang dan investasi, akuntansi manajemen 1 ya atau sistem akuntansi biaya pesanan, akuntansi manajemen 2 atau sistem akuntansi biaya proses, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern. Pembelajaran dilakukan dengan membahas dan menerapkan praktik, kasus, dan solusi dalam proses akuntansi secara langsung maupun dengan menggunakan media. Penguasaan hasil belajar ini akan dinilai melalui proses dan hasil praktik serta tes. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara diharapkan mampu 1. Menjelaskan ruang lingkup akuntansi dan kode etik akuntan. 2. Menjelaskan siklus akuntansi. 3. Menerapkan konsep penyusunan neraca lajur dan penutupan pembukuan. 4. Menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan atau financial statement. 5. Menerapkan pencatatan transaksi perusahaan dagang dan jurnal khusus. 6. Menerapkan akuntansi untuk perseroan. 7. Menerapkan akuntansi untuk persekutuan. 8. Penerapan akuntansi untuk perseroan kedua. 9. Menerapkan akuntansi utang jangka panjang dan investasi. 10. Menerapkan akuntansi manajemen 1 atau sistem akuntansi biaya pesanan. 11. Menerapkan akuntansi manajemen 2 atau sistem akuntansi biaya proses. Dan yang terakhir, ke-12, yaitu menjelaskan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Oke, dalam tuton atau tutorial online ini dilaksanakan selama 8 sesi atau 8 inisiasi dengan kegiatan yang pertama adalah inisiasi. Kegiatan ini merupakan penyampaian materi yang terdiri dari 8 inisiasi yang akan diberikan sesuai dengan jadwal. Bobot penilaian untuk login kehadiran setiap inisiasi adalah sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah tugas. Kegiatan ini merupakan pengerjaan tugas yang harus dilakukan sebanyak 3 tugas yang diberikan pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Bobot yang diberikan adalah sebesar 50%. 3 adalah diskusi. Kegiatan ini merupakan diskusi pada forum yang telah disiapkan sebagai
kegiatan interaksi terkait dengan materi yang telah dibahas dan hal-hal yang perlu didiskusikan pada sesi 1, 2, 4, 6, dan 8. Bobot nilai keseluruhan dari diskusi adalah sebesar 30%. Kemudian yang keempat adalah kuis. Kuis merupakan kegiatan tes formatif yang bisa saudara kerjakan dalam setiap inisiasi atau pertemuan yang dapat dilakukan untuk berlatih menghadapi ujian akhir semester. 5. Kontribusi nilai dan plagiarisme. Perlu saudara ketahui bahwa kegiatan tuton ini berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir. Jika saudara dapat menjawab soal ujian akhir semester dengan benar, nilai minimal nanti saudara akan mendapatkan nilai minimal sebesar 30%. Bila saudara kedapatan melakukan plagiarisme atau penjiplakan terhadap jawaban mahasiswa lain, maka jawaban saudara akan dinilai 0. Oleh karena itu, berpartisipasilah aktif dalam tugas secara individu dan kirimkan jawaban saudara sesegera mungkin sebelum batas waktu berakhir. Kami sangat mengharapkan saudara dapat berpartisipasi aktif pada tutorial online ini. Yang keenam adalah format pengiriman tugas. Untuk menghindari kesalahan teknis dan salah pengiriman jawaban saudara sebaiknya saudara periksa terlebih dahulu sebelum diunggah dan ditulis dalam format Word atau PDF atau Excel. Yang ketujuh, masa aktif, inisiasi, dan tugas. Masa aktif setiap inisiasi dan diskusi adalah 1 minggu, sedangkan masa aktif setiap tugas adalah 2 minggu. Materi tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Selamat bergabung dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.